Ya pemirsa, Anda kembali menyaksikan Kampus Corner, ajang ACA Awards upgrade kreativitas mahasiswa Prodi S1 Manajemen Udinus. Baik, ini tentunya di ajang ACA Awards ada beberapa kategori lomba nih Pak Imam. Iya. Apa saja kategorinya Pak Imam? Oke, baik. Ya, dari ACA tersebut sebenarnya kita mengambil dari definisi marketing dulu ya. Definisi marketing. Kalau kita ambil dari AMA, American Marketing Association, itu kan how to promote product. Nah, disebutkan juga marketing, art, and science. Nah, di sini beberapa kategori tadi itu berkaitan dengan art tadi ya. Yang pertama, produk yang bagus itu pasti memiliki sebuah brand name. Brand name. Ada best brand name. Best brand name. Dari nama. Kemudian yang kedua, ada best label produk. Jadi juga diberikan wawasan mengenai bagaimana sih cara menyusun label produk yang bagus dari size-nya, font-nya, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga itu bukan hanya sekedar brand name, bukan hanya sekedar label produk, tetapi kita juga mendesain packagingnya. Ya. Kemudian setelah itu best communication. Best communication, ya, baik. Produknya bagus, kemasannya bagus, tapi kita harus dituntut bagaimana kita pandai mengkomunikasikan produk sehingga konsumen itu betul-betul tahu apa sih pesan yang akan disampaikan. Nah, uniknya lagi bukan hanya sekedar mengkomunikasikan. Nah, meskipun kita di program studi manajemen, kita harus menguasai literasi teknologi juga. Jadi iklan-iklannya tersebut juga menggunakan storyboard dan green screen gitu ya. Jadi ada yang namanya best visual effect. Best visual effect. Ya. Kemudian yang terakhir itu secara holistik yaitu adalah best advertising. Baik, ada 6 yaitu ya. Nah, ini yang menarik adalah best communication dan ini sangat penting diketahui oleh semua mahasiswa nih yang ingin punya usaha juga pun harus tahu nih. Untuk yang best communication ini saya akan bertanya ke Pak Guru ini. Untuk best communication ini lebih detailnya seperti apa Pak Guru? Kalau kita ingat di dalam marketing itu kan ada 4P ya. Jadi ada product, price, place, and promotion. Nah, ketika masuk ke yang namanya aspek promosi tadi, itu di bagian di dalamnya juga ada yang namanya komunikasi. Jadi kalau saya punya produk ini ya, ketika saya bisa membuat produk yang sebagus mungkin, harga yang semurah mungkin, tapi selamanya hanya ada di dalam display, nggak akan ada gunanya. Nah, di sini kan saya bagaimana caranya saya harus bisa membuat ini, produk ini bisa berkomunikasi kepada audiennya, kepada calon customernya. Jadi yang namanya iklan, berarti sebuah pesan di dalam iklan itu harus bisa menyentuh konsumen, ya entah itu dari sisi kognitif atau afektif. Jadi kalau misalnya kognitif itu kan bagaimana ketika seorang konsumen menerimanya di dalam pikiran dia. Tapi kalau yang afektif itu bagaimana konsumen melihat sebuah produk melalui perasaan dia. Contoh kalau misalnya kita ada produk pasta gigi, yang pasta gigi itu menampilkan sebuah misalnya dia bahan-bahannya begini-begini berkualitas gitu, itu akan membentuk kognitifnya. Jadi konsumen akan melihatnya, oh ya ini bahannya kualitas gitu seperti itu. Tapi kalau misalnya kalau kita lihat ini minuman-minuman yang dari bahasa iklannya dia sepertinya berada di pinggir laut, seger gitu ya. Nah, itu akan menyentuh afektifnya perasaan dia seperti itu. Betul. Dan ini juga berhubungan dengan tadi itu ya, ada advertising juga. Ini saya bertanya kepada Pak Agung, ini untuk best advertising ini lebih detailnya seperti apa? Baik, kalau best advertising itu kan kita melihat secara holistik ya Mbak ya. Jadi bukan hanya tadi sekedar dari sisi brand, memberikan nama brandnya, nggak hanya sekedar dilihat lucu atau uniknya, tapi juga kita lihat dari bagaimana labeling dan packagingnya, kemudian cara mengkomunikasikan. Oke, cara setelah dikomunikasikan bagaimana sih misalnya kita melihat ternyata fungsi atau manfaat dari produk tadi itu kita bisa mengerti. Oke, nah ada tambahannya nanti supaya lebih istilahnya ya, ada wow effect-nya. Nah, muncullah ditambahkan special effect seperti itu. Nah, di situ kita akan melihat bahwa konteks yang best advertising itu tuh semua dapat. Mulai dari tadi ya, dari brandnya, kemudian packagingnya, komunikasinya, dan tampilan visualnya itu ibaratnya ini benar-benar bisa dipahami, bisa dimengerti, dan betul-betul bisa menarik
secara tadi disampaikan Pak Guru kognitif maupun afektifnya seperti itu. Baik, lalu menurut Pak Agung ini seberapa pentingkah advertising itu, Pak Agung? Oke, baik. Advertising itu boleh dikatakan seperti apa ya? Bagaimana kita image ya, memperkenalkan image. Nah, ya ibaratnya kalau sebuah produk tidak kita bentuk image-nya atau kita perkenalkan seperti apa sih produk tadi, orang nggak akan mengerti produk tadi. Nah, image produk akan menjadi mungkin ini produk yang unik, lucu, atau mungkin punya manfaat. Nah, itu tergantung bagaimana kita mengkomunikasikan melalui yang namanya advertising tadi. Baik, itu mempengaruhi juga ya tentang brandingnya begitu ya. Betul. Nah, kalau menurut Pak Guru ini, kalau dari communication-nya ini seberapa penting, Pak Guru? Komunikasi ini kan kalau seperti kita membayangkan kalau saya ini penjual, saya nggak komunikasi dengan customer saya, bisu-bisuan begitu ya nggak ada cerita gitu ya. Betul. Customer gimana ngertinya ini produknya bagus apa enggak? Ini perjuangan saya ini ya, perjuangan saya gimana produk saya itu diterima oleh customer, itu komunikasi. Kita membayangkan tadi sebuah produk sebagus apapun itu produk ketika hanya berada di dalam display saja, nggak ada orang yang membicarakannya, ya selesai sudah, nggak akan laku. Nah, jadi tujuan dari bagaimana cara kita komunikasi dalam sebuah produk itu, tujuannya adalah supaya laku. Satu-satunya hanya itu. Dan komunikasi juga mengenalkan yaitu kepada masyarakat, dan tadi yang disampaikan Pak Guru dan Pak Agung betul sekali pemirsa. Ini kalau kita berbicara mengenai kategori lagi, ini tentunya sangat sulit ya untuk para dewan juri menentukan siapa sih pemenangnya yang paling terbaik di antara yang baik gitu. Nah, ini untuk jurinya Pak Imam ini siapa saja? Oke, baik. Jadi setiap tahun kita ada penambahan gitu ya, atau kita tergantung tema. Untuk tahun yang ini kami mengambil juri-juri yang berkompeten di bidangnya. Yang pertama adalah Bapak Entot, dosen akuntansi yang berbasic literasi teknologi. Kemudian ada Bu Leni, ya, itu dosen manajemen yang berkaitan dengan sound effect, ya. Kemudian yang terakhir itu ada Bapak Dr. Agustri di ilmu komunikasi. Jadi semuanya dapat. Kami bertiga ini sebenarnya hanya penggerak saja, penggerak dan foundernya dari ACA, dan dosen-dosen inilah yang nanti akan menentukan siapa saja yang menjadikan nominasi dan winnernya. Gitu. Baik. Nah, untuk kriteria penilaian sendiri ini untuk best communication, saya akan bertanya ke Pak Guru ini. Untuk kriteria penilaiannya itu bagaimana, Pak Guru? Komunikasi kan kalau misalnya contoh ketika di dalam sebuah iklan itu dia ingin tampak lucu gitu ya, jadi ingin membuat video yang lucu. Nah, itu salah satunya seperti itu. Jadi komunikasinya menggunakan humor. Yes. Nah, ada juga nih kemudian komunikasi yang dia memang menampakkan sebuah kumpulan belajar. Jadi kan ini kan seperti kalau mahasiswa lagi kumpul belajar, jadi ingin menampakkan atmosfernya dia akademis belajar seperti itu. Ada juga ini mungkin mahasiswa juga ingin menampilkan bahwa dia seorang olahragawan. Nah, dia ingin menampilkan energiknya seperti apa. Oke, jadi tadi yang ingin membuat yang lucu-lucu ini harus diselipin humornya juga nih, biar kita ikut tertawa begitu ya. Nah, kalau untuk kriteria penilaian dari best advertising ini apa? Tapi nanti tahan dulu ya Pak Agung, kita akan lanjutkan di segmen berikutnya. Pemirsa pastikan Anda masih bersama kami dalam Kampus Corner.